Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk. Teman-teman mungkin sudah lihat episode-episode yang sebelumnya ya. Kita lagi dalam bahas tentang mahasiswa PMM nih. Lagi marak-maraknya nih dibahas. Soalnya katanya kan tahun ini mau ada penambahan tiap semester ada mahasiswa tiap semester ada mahasiswa PMM ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang semakin tertarik dengan pembahasan gimana nih sebenarnya jadi mahasiswa PMM atau gimana sih pembelajaran kalau kalian mahasiswa PMM yang inbound ke Universitas Bosowa. Nah, sekarang kita akan secara khusus nih juga dengarkan pengalaman dari salah satu mahasiswa yang PMM inbound ke Universitas Bosowa. Nah, boleh dong disapa dulu teman-teman di kamera, perkenalan diri. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Rini Sumartini dari Universitas Garut. Oh, dari Universitas Garut. Ya, betul. Oh, oke deh. Teteh Sunda ya Rini ya. Iya, Sunda. Rini dari Universitas Garut, angkatan berapa Rini? Angkatan keempat. Angkatan keempat PMM ya. Iya. Angkatan keempat PMM di Universitas Garut masuknya tahun berapa? Kuliahnya Iya, gitu. kuliahnya. Tahun 2022. 2022. Oke, baiklah. Memilih untuk PMM ya, lolos PMM, terus memilih akhirnya inbound ke Universitas Bosowa. Kenapa tuh Rini maunya jauh-jauh ke Universitas Bosowa dari daerah sekitar Garut itu sekitar Bandung ya? Iya. Ya, sekitar Bandung maunya ke Makassar, ke Sulawesi Selatan. Mungkin karena tertarik dari budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian saya juga berasal dari Prodi Pendidikan IPA dan di Sulawesi ini salah satunya ada di Universitas Bosowa Pendidikan IPA-nya. Oke, jadi karena lihat di web ya kalau saya nggak salah ada semua ya pilihannya di situ dan ternyata ada, di pendidikan IPA yang sejurusan gitu ya biar gampang gitu ya kalau sejurusan gitu gampang konversinya. Iya, betul. Jadi makanya milih di Universitas Bosowa dan tertarik juga dengan budaya di Sulawesi Selatan ya. Nah, kalau ke teman-teman kemarin banyak bahas terkait bagian dari PMM-nya, kegiatan-kegiatan ekstrak selama atau modul Nusantaranya selama di sini. Nah, kita mau tanya-tanya Rini soal bagaimana sih pendidikan IPA di Universitas Bosowa. Waktu Rini kesini tuh gimana? Gimana tanggapannya terkait dengan prodi pendidikan IPA di Universitas Bosowa? Nah, mungkin kalau untuk Prodi Pendidikan IPA itu memang sepengetahuan saya itu jarang gitu ya Prodi Pendidikan IPA itu. Nah, salah satunya kan ada di Universitas Bosowa. Saya disambut baik sekali sama ketua prodi itu, sama Ibu Muri. Kemudian saya juga menjadi salah satu mahasiswa pendidikan IPA di sini yang semester 4. Karena kebetulan katanya semester 4 itu gak ada mahasiswanya. Namun tidak membuat saya patah semangat dalam belajar ya. Walaupun ada beberapa mata kuliah yang saya sendiri mahasiswanya, tapi dosen-dosennya itu sangat ramah dan juga baik. Oke, karena pendidikan IPA termasuk baru ya di Universitas Bosowa ya. Jadi informasi buat teman-teman, pendidikan IPA itu termasuk baru, prodi yang baru nih di Universitas Bosowa. Nah, Rini kesini karena ada pendidikan IPA. Iya, baru karena di kampus lain ada ini ya, pendidikan secara spesifik fisika gitu ya. Betul, fisika, biologi, kimia, nggak ada yang secara whole gitu pendidikan IPA. Nah, adanya di Universitas Bosowa kalau di Makassar. Makanya Rini milihnya di sini dan ternyata di welcome dengan baik ya selama di sini. Benar, baik sekali kan. Nah, selama di sini pembelajarannya itu gimana Rini? Rini hari-hari Senin sampai Jumat itu gimana sih aktivitasnya? Kalau untuk pembelajarannya lebih banyak ke sistem online. Karena mungkin ada juga dosen yang ngajarnya itu di luar Pulau Sulawesi. Salah satunya di mata kuliah mekanika. Dosennya itu berada di Jakarta katanya. Jadi mata kuliah itu selama 1 semester ini saya belajarnya online. Tapi saya banyak mendapatkan metode-metode pembelajaran baru itu. Dan masih banyak lagi sih dari mata kuliah lain yang banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru dari dosen di sini.
mata kuliah mekanika berarti fisika ya? Iya, Iya, karena kan pendidikan IPA, jadi semua belajar di situ, fisika, biologi, kimia, dan dosen-dosennya juga ya dosen dari fisika, dosen biologi, kimia gitu ya, dan ada dosen yang karena dia nggak di Makassar, jadinya ngasihnya online gitu ya. Nah, menarik nih, pendidikan IPA belajarnya tiga-tiganya, nggak pusing Rini belajar fisika, biologi, kimia? Kalau berbicara masalah pusing pasti semuanya itu merasakan ya. Cuman kita dibawa santai aja. Pasti di semua bidang itu ada pusingnya gitu. Tapi seru juga sih belajar di pendidikan IPA itu. Oke, Senin sampai Jumat kegiatannya apa aja? Biasanya sehari ada berapa mata kuliah sih? Dan itu misalnya kayak Senin fokus fisika, Selasa fokus biologi, atau gimana sih pembagian mata kuliahnya dari Senin sampai Jumat itu? Kalau hari Senin kebetulan tidak ada mata kuliah. Nah, di hari Selasa itu ada pembelajaran mata kuliah biologi, ya termasuk bioteknologi, biokimia, kemudian ada IPA terpadu. Nah, di hari Rabu itu luar mata kuliah pendidikan IPA ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu mahasiswanya digabung dari beberapa prodi. Kemudian di hari Kamis itu ada kurikulum IPA di SMP. Nah, di hari Jumat ada mata kuliah mekanika. Oh, oke. Jadi dalam satu minggu itu emang ganti-ganti ya, fokus belajar fisika, fokus belajar biologi, fokus belajar kimia gitu ya. Dan ada tambahan mata kuliah umum juga ya. Oke, pendidikan IPA, fisika, biologi, kimia. Kalau Rini disuruh milih, lebih suka yang mana? Fisika, biologi, atau kimia? Sebenarnya itu semuanya ada plus minusnya ya. ya. Benar. Kalau di biologi kan kita hanya belajar tentang konsep-konsep gitu, kayak materi-materinya, jarang perhitungannya. Kalau di fisika kan kayak banyak rumus-rumus perhitungannya. Kalau di kimia itu lebih ke kayak penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu lebih terasa gitu. Oh, jadi gini ya, kita kalau masuk pendidikan IPA gitu memang harus belajar semuanya, nggak bisa milih gitu ya, nggak milih karena memang namanya IPA gitu ya, ilmu pengetahuan alam, jadi semuanya dipelajari dalam situ. Dan ya kalau bisa di-enjoy aja ya semuanya, fisika, biologi, kimia itu ya. Nah, oke. Semester 4 Rini belajar di program studi pendidikan IPA Universitas Bosowa. Agak kaget nggak? Ada kagetnya nggak sih belajar di tempat baru atau belajar walaupun sama-sama pendidikan IPA ya di Garut dan di sini, itu ada kagetnya nggak sih? Sebenarnya ada sih, karena kalau dibandingkan sih, sebenarnya sama-sama aja pembelajarannya itu. Cuman kalau di sini itu kayak pemberian tugas itu langsung, saya pernah dikasih tugas pembuatan jurnal. Kan waktu itu belum tahu cara-caranya. Kalau di kampus saya kan lebih ke ada prosedurnya dulu. Kalau di sini kan langsung, jadi lebih ke belajar secara mandirinya itu lebih terasa gitu. Itu sih salah satu jadi kelebihan. dosen-dosennya di sini menginisiatifkan biar mahasiswanya bisa belajar mandiri juga ya. Nah, biar mahasiswanya nih punya pembelajaran selain dalam kelas gitu. Iya, betul. Nah, jadi nanti di dalam kelas diarahkan, tapi mahasiswanya juga harus punya belajar mandiri, harus melakukan pembelajaran mandiri. Biar nambah ya ceritanya dalam kelas dan di luar kelas itu saling mendukung gitu ya, pembelajaran mandiri dan di kelas pembuatan jurnal. Oke, baiklah. Pendidikan IPA, dosen-dosennya kalau misalnya belajar, ada nggak yang belajar di kampus? Ada kan? Nah, gimana tuh pembelajaran selama ini di kampus Universitas Bosowa sama dosen-dosennya di sini? Kalau pembelajaran di kampusnya menurut saya itu dari penyampaian materi ataupun cara pembelajarannya itu sangat seru juga, dan materinya itu bisa cepat dipahami juga, dan teman-temannya juga pada baik-baik gitu. Jadi ini ya, teman-temannya welcome gitu ya, dosen-dosennya juga mengerti gitu ya. Kalau misalnya Rini ini mahasiswi PMM yang inbound ke Universitas Bosowa, jadi disesuaikan juga ya dengan Rini di sini. Nah, oke. Ini pendidikan IPA di Universitas Bosowa. Harapannya Rini buat program studi pendidikan IPA ke depannya gimana?
Mungkin harapannya semoga pendidikan IPA ini lebih banyak lagi peminat mahasiswanya. Karena di kampus asal aku juga pendidikan IPA itu pendidikan yang prodinya baru. Mahasiswanya juga sama terbilang sedikit gitu. Mungkin ya lebih terkenal lagi untuk prodinya. Kemudian menjadi lebih baik lagi karena menurutku pendidikan IPA itu sangat bagus karena di dalamnya itu mencakup fisika, kimia dan juga biologi. Dan tingkatan nanti mengajarnya itu di tingkat SMP, nggak terlalu tinggi kayak SMA, nggak terlalu di bawah SD gitu. Jadi tingkatannya itu tengah-tengah gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau ke prodi pendidikan IPA itu menurutku sangat bagus. Oh iya, jadi bisa dibilang program studi pendidikan IPA itu emang baru ya di universitas. Nah, salah satunya kalau di tempatnya Rini sendiri adanya di Universitas di Garut ya. Iya. Nah, kalau di Makassar ada di Universitas Bosowa. Jadi teman-teman yang mungkin sukanya nggak bisa milih nih mau belajar fisika atau biologi atau kimia, suka tiga-tiganya, tertarik dengan belajar ketiga-tiganya dan mau jadi pembelajar atau guru ke depan ya, pengajar gitu ya, mau jadi pengajar, mau jadi guru ke depan, mau ngajar tiga-tiganya, itu mending pilih program pendidikan IPA aja ya dibanding disuruh milih kayak fisika aja, kimia aja atau biologi aja. Lebih baik pilihnya pendidikan IPA gitu ya. Nah, oh iya, dan katanya tingkatannya kalau misalnya jadi pengajar itu mengajar di setingkat SMP gitu ya, sekolah menengah pertama. Oke, jadi ini cita-citanya emang mau jadi guru, mau jadi pengajar. Kalau iya, cita-citanya dari awal itu mau jadi guru. Oke. Guru itu iya keren sekali. Gimana nih? Soalnya gini kan sekarang itu lagi marak ya. Program guru itu mau disejahterakan ya di Indonesia. Gimana kita caranya bisa menyejahterakan guru di Indonesia? Nah, mungkin salah satunya juga dari lewat yang teman-teman mau jadi guru itu lewat program pendidikan IPA ini aja ya. Maksudnya masuk di program studi pendidikan IPA gitu ya. Apalagi Indonesia ini kita lagi marak-maraknya untuk menyejahterakan guru. Nah, silakan nih teman-teman yang memang tertarik mau jadi guru atau pengajar, itu pilihnya pendidikan IPA gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya Rini udah mau balik kan, ini Rini udah mau balik ke Garut lagi. Balik ke Garut itu Rini apa yang bakal Rini ceritain kira-kira ke teman-teman terkait dengan pembelajaran di sini? Mungkin karena saya sekarang di semester 4 banyak yang berbeda mata kuliah yang diambil dari teman-teman yang di kampus asal. Salah satunya saya akan menceritakan tentang pembelajaran di sini kayak metode-metodenya. Karena saya merasa sedikit lebih jauh melangkah dari teman-teman karena di sini saya sudah belajar cara membuat jurnal, esai yang baik. Terus kemarin juga ada pembuatan flipbook gitu. Itu pun materinya tentang pendidikan IPA isinya. Oh, jadi bisa dibilang di sini diajarkan yang belum pernah diajarkan waktu di betul, kampus asal ya. Jadi udah tahu bikin jurnal, bikin esai yang baik, bikin flipbook juga ya. Nah, jadi bisa nih diterapkan ke teman-temannya juga di sana. Mungkin kalau Rini di sana udah semester 5 gitu ya, naik ke sana sampai semester 5 bisa bantu ngajar teman-temannya kalau tiba-tiba disuruh bikin jurnal. Nah, ada Rini nih yang udah tahu cara bikin jurnal dari Universitas Bosowa. Nah, Rini ke depannya semester akhir gitu ya, bakal nyusun skripsi juga gitu ya kalau di program pendidikan IPA. Kira-kira Rini bakal ngambil topik skripsinya apa nih? Kalau untuk skripsi belum terlalu kepikiran, tapi saya lebih lebih suka ke metode STEM. STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, di dalamnya itu ada konsep IPA-nya, kemudian ada matematikanya, ada tekniknya, dan juga jadi kita nantinya akan membuat sebuah alat gitu. Rini emang suka yang ini ya, Rini yang kompleks-kompleks ya. Masuknya pendidikan IPA, belajar biologi, kimia, fisika, terus skripsinya mau ngambil STEM lagi yang banyak partnya ya di situ, banyak bagian yang masuk dalam situ, bukan cuma satu aja ya. Oh ya, Rini pesannya buat teman-teman yang tertarik juga
untuk menjadi pengajar dan tertariknya nih belajar IPA secara keseluruhan, itu pesannya apa buat teman-teman? Mungkin maba nih yang atau anak-anak SMA yang baru mau masuk kuliah, kalau mereka mau pilih program pendidikan IPA itu mereka harus apa? Kalau mau pilih program pendidikan IPA mungkin kita harus sama aja sih, semuanya harus rajin belajar. Terus di pendidikan IPA juga menurutku gak perlu nilainya fisika atau biologi atau kimia itu bagus gitu, karena nanti juga kita akan belajar sama-sama. Kemudian untuk maba-maba yang mau masuk ke prodi pendidikan IPA gak perlu khawatir kalau kita nggak bisa nih di bidang kimia, nanti juga semuanya di perkuliahan itu akan diajarkan dari awal juga. Oke. Kalau memang sudah tertarik dengan pendidikan IPA secara keseluruhan, silahkan gabung ya di program studi pendidikan IPA di Universitas Bosowa gitu ya secara khusus. Dan kalau misalnya pun agak ragu nih, misalnya dari 3 ada 1 yang ngerasa kurang, nggak masalah gitu ya. Nanti di program studinya akan diajarkan lebih rinci lagi, jadi bisa menyeluruh belajarnya, jadi fisika, biologi, kimia dapat semua di pendidikan IPA gitu ya. Terima kasih banyak ya Rini sudah berbagi bersama. Semoga Rini balik dari sini ke Garut itu bisa menyebarkan ilmu yang sudah dipelajari di Universitas Bosowa. Makasih banyak udah datang ke sini, udah cerita-cerita sama kita. Semoga lancar balik ke Garutnya, Teteh Sunda gitu ya. Lancar balik ke Garutnya, terus lancar deh nanti buat skripsiannya ya. Kita lihat nih Rini nanti bikin skripsi soal STEM pakai metode-metode yang sudah didapatkan dari program pendidikan IPA Universitas Bosowa. Makasih Rini ya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Nah, teman-teman itu tadi testimoni dari Rini nih. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk menjadi guru atau seorang pengajar yang suka belajar semuanya, fisika, biologi, kimia, di Universitas Bosowa itu ada loh yang namanya program pendidikan IPA. Semuanya dipelajari di sini dan teman-teman gak usah khawatir. Dari testimoninya Rini yang bukan anak, yang ceritanya bukan maba Universitas Bosowa langsung, itu merasakan bahwa dosen-dosen yang ada di program pendidikan IPA itu semuanya welcome dengan baik dan mengajarkan banyak materi baru. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya memilih program pendidikan IPA di Universitas Bosowa. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi dulu. Bye.